Dalam pertemuannya dengan 6 pemimpin redaksi, Presiden Prabowo berdialog membahas berbagai isu yang sedang berkembang hingga menyampaikan beragam hal yang telah dikerjakan pemerintah. Menurut Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, pertemuan kali ini digagas langsung Presiden sebagai tindak lanjut pertemuan dengan para Pemret yang digelar sebelumnya. Gagasannya dari Presiden langsung. Mungkin bulan lalu ya Presiden sudah sempat berdiskusi dengan teman-teman Pemret semua, waktu itu ada 30 orang. Cuman kan waktu itu suasananya ngalir. Nah, kemudian ada banyak permintaan, kita udah kurang lebih 150 hari kerja pemerintahan ini, banyak permintaan dari media-media untuk wawancara Pak Presiden. Nah, waktu itu Pak Presiden bilang kayaknya sudah saatnya untuk wawancara dan menjawab, mungkin kan banyak juga isu-isu yang sedang berkembang, apa yang Presiden juga ingin menyampaikan apa yang sudah dikerjakan 150 hari ini di pemerintahannya, timbullah konsep ini. Sementara itu, salah satu peserta dialog bersama Presiden Prabowo, yakni pemimpin redaksi harian Kompas, Suta Dharma Saputra, bilang isu politik, ekonomi, demokrasi, hingga sepak bola Indonesia dibahas dalam pertemuan itu. Selain itu, ada isu hangat lainnya, seperti pemberlakuan tarif dagang baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Banyak ya. Pertama, Presiden menyampaikan dulu terkait capaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Itu Presiden menyebut 130 hari. Kemudian setelah itu kita beri kesempatan untuk masing-masing Pemret mengajukan pertanyaan. Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak ya, mulai dari persoalan geoekonomi ya, karena pertama terkait dengan Trump, kenaikan tarif Trump. Kemudian ada isu-isu domestik, persoalan politik, persoalan ekonomi. Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kepada seluruh pemangku kepentingan di negeri ini yang dirasa masih banyak kekurangan. Kemudian juga ada isu-isu ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana peran sektor swasta ke depan, kemudian bagaimana Pak Prabowo kita tahu punya paradigma ya, bahwa negara ini harus menguasai seluruh cabang-cabang produksi dan memberikan kontribusi yang besar kepada publik, masyarakat banyak. Artinya peran negara menjadi sangat besar, oleh karena itu banyak memang dieksplor upaya-upaya negara untuk terkait. Harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu. Ya, saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu, hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi, dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari
Amerika atau dari bukan? Oh Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita. Karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit. Saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah. Masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72. Banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah. Tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur. Dari Bupati Ngawi. Bupati Ngawi ya. Yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Kita juga harus cari obat anti yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang gitu ya, kira-kira. Sekarang satu 150.000. Lebih mahal dari enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa? Burung hantu 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga ya. Ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan. Kita tas sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang paling membutuhkan.
kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, satu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Ya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi, langsung Anda Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim. Ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat, harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi, irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai. Jadi saudara-saudara yang desa nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Jadi nanti obat-obat itu obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa dijangkau oleh rakyat dalam waktu, dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota. Kita juga nanti akan membuat supaya ikan-ikan bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Ikan itu proteinnya tinggi dan harganya akan terjangkau oleh rakyat. Kalau daging sekarang berapa harganya, Pak Menteri? Kita bisa sekarang turunkan harga daging
Rp75.000. Yang biasanya kalau bulan puasa itu sampai 150.000 dan ke atas ya. Tapi nanti saya berharap ikan-ikan bisa di bawah 75.000. Saya berharap ikan-ikan mungkin kita harapkan 1 kilo ikan bisa sampai 40.000 atau maksimal 50.000. Kalau bisa lebih rendah lagi. Ini perjuangan kita. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan ketua umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya, puskesmas, klinik ada di tiap desa, rumahnya layak, bagus, terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Kalau rakyat gembira, kami bahagia. Terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Terima kasih gubernur-gubernur, bupati, pimpinan, polisi, TNI, kejaksaan, semua kita ini satu keluarga, satu tim, bahu-membahu, yang kuat tarik yang lemah, ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu-membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola, nggak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama. Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Ya, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Tidak ada. Saya nggak tanya partai mana. Saya tidak tahu bupati di sini partai mana. Itu pun saya tidak tahu dan saya nggak akan tanya. Yang saya tahu adalah kita kerja untuk rakyat. Nanti urusan partai itu nanti kalau pilkada atau pemilu, ya kan, udah selesai. Sesudah itu kita kerja untuk rakyat. Partai manapun nggak ada urusan kita, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Gubernur, terima kasih Mualim. Jenggot Anda tambah lebat saya lihat itu. Iya kan? Nanti saya masih hutang, saya harus ke Aceh, saya harus ke semua provinsi. Ini utang saya minta maaf saya belum sampai. Karena ternyata ngurus republik ini, republik yang besar, republik yang keempat terbesar di dunia, ya kan? Ternyata rumit. Tapi saya semangat karena pembantu-pembantu saya orang hebat semua. Itu saya merasa benar-benar punya tim yang hebat, ya. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir itu biasa. Pemimpin pasti ibarat apa? Ibarat pohon yang besar, yang tinggi,
pasti sering diterpa angin kencang, ya kan? Semakin kita naik ke puncak gunung, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang diminta dari kita. Jadi, para gubernur, para bupati, wali kota, semua kepala dinas yang bekerja, berbanggalah dipercaya oleh rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada cinta rakyat kepada pemimpinnya. Dan tidak ada panggilan yang lebih suci daripada pengabdian seorang pemimpin untuk rakyatnya. Itu akan bawa kita menjadi negara yang hebat. Masa depan kita bagus. Tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir, perang dagang kita juga kena, ya kan, tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi semua unsur, terutama sampaikan terima kasih saya, hormat saya kepada seluruh petani di seluruh Indonesia. Perjuanganmu mulia. Sekarang di puncak pimpinan negara adalah orang yang mengerti, orang-orang yang akan membela kepentingan petani, orang-orang yang cinta petani. Saudara-saudara berjasa. Saudara-saudara adalah pahlawan, pahlawan produksi. Dan semua unsur pimpinan wajib untuk mencari jalan, mencari prosedur yang memudahkan para petani kita produksi dengan baik, supaya penghasilan mereka baik. Kalau bisa petani-petani itu hidupnya makmur, bahagia, dan kita semua aman dan sejahtera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi semua gubernur yang hadir. Minta maaf, mungkin ada yang mau menyapa saya, yang belum menyapa saya, yang belum menyapa silakan. Ini kesempatan. Silakan Pak Gubernur. Siapa yang masih mau menyampaikan? Angkat tangan kalau ada yang mau menyapa. Masih. Sumsel, silakan. Tengah Pak. Sumsel, silakan Pak Gubernur. Ini sahabat saya, silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, serta Bapak Menko, Pak Menteri, dan para pejabat yang mendampingi Bapak. Kami berterima kasih Pak hari ini menjadi bagian yang ikut panen bersama Bapak di 14 provinsi ini.
Sumatera Selatan adalah 5 besar produsen beras terbesar di Indonesia, Pak. Setelah 3 Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan pada peringkat kelimanya. Kami dibina oleh Bapak Menteri Pertanian dari sejak periode yang terdahulu Pak Amran pernah menjabat, kami diberikan alsintan yang luar biasa. Sehingga produktivitas Sumatera Selatan dari ranking 8 di 2019 masuk menjadi ranking 5 nasional. Saat itu kami dapat hadiah, Bapak Presiden, kami dapat hadiah, yakni Bendung 3 di Haji, yang masuk proyek strategis nasional. Dan sampai saat ini terjadi penjadwalan ulang bendung itu, padahal kami sangat berharap sebab debit bendungan Komering akan naik jika bendung 3 di Haji itu diselesaikan. Jadwal awalnya adalah 2023, Bapak Presiden. Jadi kami dengan sangat mohon kepada Bapak Presiden untuk dapat kami diberikan hadiah itu menjadi selesai bendung 3 di Haji. Selain itu, Bapak Presiden, kami berterima kasih banyak atas telah ditetapkannya HPP gabah, yakni sebesar 6.500. Produksi semakin meningkat, semangat petani semakin meningkat, dan distribusi pupuk juga menjadi lebih mudah karena di sini juga ada pupuk PT Pusri. Saya pikir itu, Bapak Presiden, dan kepada Bapak Menko, kami berharap masalah irigasi kami pemeliharaannya mungkin tolong diperhatikan dari balai yang mengurusi ini. Saya pikir itu, Bapak Presiden. Terima kasih, bangga kami kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gubernur Sumsel. Terima kasih. Silakan. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden, kemudian Pak Menko, para Menteri, Panglima TNI, dan sekalian para gubernur yang hadir. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kami tepatnya adalah di tengah sawah daerah Sukoharjo, di mana di Sukoharjo ini merupakan bagian daripada lumbung pangan nasional khususnya Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk para Bupati Wali Kota Cilosewa, Jawa Tengah, kita sudah merapatkan dalam rangka RPJMD nasional, RPJMD Provinsi, bahwa Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional, dan ini sudah kita buktikan dalam kuartal bulan Januari sampai bulan April sekarang, kita telah mencetak hampir 716.000 juta, 716.000 hektar dengan durasi akan panen adalah 4,9 Presiden juta. Prabowo melakukan Artinya, panen ini akan raya mencukupi padi apabila bersama di nasional, Desa Jawa Tengah Randegan kita Wetan, 11 juta ton, Kabupaten nanti Majalengka, kita akan Jawa mampu Barat. untuk memenuhi itu sendiri. Panen raya ini, Yang saudara, pertama. dilakukan Kemudian yang bersama kedua, dengan kami petani melaporkan dari kepada Bapak 14 Presiden provinsi. bahwa di wilayah Sukoharjo Dalam sekarang kunjungannya, berada Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mempunyai Gubernur Jawa Barat Deddy hampir Mulyadi, 70,89 dan Sekretaris Kabinet hektar Teddy per Indrawijaya. tahun per kintal Presiden juga sempat secara mengendarai nasional traktor dan Di mendengarkan nomor 1 aspirasi nasional yang itu disampaikan data oleh BPS para adalah petani Sukoharjo. dari Dengan 14 durasi 3 provinsi. kali panen. Kegiatan ini, Artinya, saudara, jadi 3 bagian kali dari panen, panen bisa serentak 4 kali panen yang apabila diadakan dia di menggunakan 14 IP provinsi 400 dan 157 kabupaten hari kota di panen. Indonesia Artinya sebagai ini menjadi upaya potensi yang akan kita memperkuat kembangkan di ketahanan seluruh kabupaten pangan kota di nasional. wilayah Jawa Tengah. Usai panen raya, Kemudian, Presiden yang ketiga, dijadwalkan kami akan melaporkan langsung kepada kembali Bapak ke Presiden. Jakarta. Panen ini bisa kita laksanakan dengan pertimbangan. Demikian breaking news bahwa Kompas kita TV, mampu saya pada Mercy Dirayo. Terima kasih, sampai 2024 jumpa. Kita mencetak satu